yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Shalom. Halo anak-anak kelas 5 SD, apa kabarmu? Bertemu lagi dengan saya Putara yang saat ini siap mengajar kalian pendidikan agama Kristen dan Katolik. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 5 SD mau belajar tentang firman-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi setiap hati pikiran kami untuk bisa menerima firman-Mu, ajaran-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, saat ini saya akan mengajak kalian belajar tentang kita sebagai manusia yang diciptakan Allah yang begitu mulia, mengapa bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, sempurna, ya. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, dikatakan di sana intinya adalah Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, artinya manusia itu dikatakan sebagai citra Allah, secitra dengan Allah. Ya. Nah, mengapa dikatakan sangat mulia? Karena manusia di hadapan Allah itu memiliki keistimewaan, ya, keistimewaan dalam arti mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih, akal budi, kesucian, ya. Dan juga mengapa dikatakan di hadapan Allah itu sangat selain istimewa adalah manusia, laki-laki dan perempuan ini diciptakan sepadan. Arti sepadan artinya sederajat, sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah. Sama-sama dikasihi oleh Allah. Nah, untuk kita bisa membedakan mana yang manusia laki-laki dengan mana yang manusia perempuan, maka saya bagi menjadi 4 perbedaan. Perbedaan pertama berbicara masalah perbedaan fisik. Jelas laki-laki dengan perempuan itu berbeda secara fisik atau badannya. Ya, biasanya kalau laki-laki memiliki otot yang lebih besar dibanding dengan perempuan sehingga lebih kuat laki-laki. Nah, sedangkan ciri fisik yang lain adalah laki-laki ini memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan perempuan. Nah, yang kedua, secara perbedaan antara laki-laki dengan perempuan adalah berbeda secara psikis atau kejiwaan. Nah, di mana ini berbicara tentang pengolahan emosi. Misalnya, kalau perempuan itu melihat sebuah film, ya, biasanya mudah sekali untuk menangis. Perempuan itu lebih suka atau lebih gampang menangis, baik yang dalam keadaan senang, apalagi yang saat sedih. Tapi laki-laki berbeda, laki-laki tidak mudah menangis, tidak mudah untuk mengeluarkan air matanya. Tetapi manusia laki-laki ini lebih suka menggunakan akalnya. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan secara kodrat. Apa yang dimaksud di sini? Kodrat itu artinya garis hidup
antara laki-laki dengan perempuan berbeda kodratnya, ya. Laki-laki tidak dikodratkan untuk melahirkan, yang hanya dikodratkan untuk melahirkan, mengandung, melahirkan, dan menyusui hanya perempuan. Laki-laki tidak. Nah, lalu perbedaan yang keempat adalah perbedaan sikap. Nah, laki-laki lebih ke bapaan, sedangkan perempuan lebih ke ibuan. Kebapaan di sini artinya adalah laki-laki memiliki sikap untuk lebih bekerja keras, ya. Laki-laki lebih memiliki sikap untuk melindungi, ya, bertanggung jawab. Nah, sedangkan perempuan memiliki sikap yang lebih lemah lembut, suka keibuan, lemah lembut, menyukai keindahan, dan lebih banyak kreatifnya. Nah, lalu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda? Nah, di sini Allah tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah supaya dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan untuk manusia itu bisa saling menyempurnakan, saling melengkapi. Lalu yang kedua, supaya dalam bekerja itu manusia laki-laki dan perempuan itu bisa saling bekerja sama dengan baik dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, adapun perintah apa saja yang harus dilakukan manusia laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, harus membantu Tuhan untuk satu, manusia memiliki tugas melahirkan, khususnya perempuan, ya, melahirkan, berkembang biak, karena jelas dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi. Jadi banyak manusianya. Nah, tugas yang kedua adalah menguasai alam lingkungannya. Nah, kalau tadi berbicara masalah bagaimana kelahiran manusia baru, tentu harus melewati satu proses yang pasti, yaitu manusia laki-laki dan perempuan harus menikah secara resmi, harus diberkati Tuhan dulu, baru bisa melaksanakan tugas manusia laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu, ya, untuk berkembang biak. Nah, lalu yang kedua, tugas yang Tuhan berikan pada manusia laki-laki dan perempuan adalah menguasai alam semesta. Nah, artinya di sini adalah manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan alam semesta, tetapi harus memiliki batasan yang jelas. Tidak boleh seenaknya sendiri, karena ada hal yang penting yang harus mereka lakukan, yaitu menjaga alam semesta. Oke, shalom, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya saya akan tutup dengan doa. Bapa, terima kasih atas pelajaran agama Kristen dan Katolik hari ini. Kiranya anak-anak-Mu kelas 4, Engkau semakin mampukan mereka menjadi orang yang semakin berkenan, hidup semakin memuliakan nama-Mu. Mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mereka anak-anak boleh mengerti bagaimana menghormati laki-laki dan perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Shalom.